Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi ketiga di modul 3 mengenai polimorfisme. Sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai konstruktor dan inheritance di modul 2 kemarin. Jadi kini kita akan membahas mengenai modul 3 yaitu polymorphisms. Oke, polymorphisms. Polymorphism adalah kemampuan objek untuk mengungkap banyak hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Apabila terdapat objek yang bertipe superclass, variabel objek ini bisa diisi dengan objek superclass ataupun objek subclass tanpa perlu melakukan perubahan type. Polymorphism berarti sebuah objek dapat memiliki banyak bentuk, yaitu dengan memiliki nama yang sama, tetapi perilaku atau behaviornya yang berbeda. Di sini konsep dari polymorphism sendiri itu hampir mirip menyerupai dengan inheritance, yaitu yang dimana pewarisan sifat dari superclass ke subclassnya. Contoh dari polymorphism bisa dilihat di sini terdapat sebuah kelas bernama pet, kemudian memiliki sebuah method speak. Dapat dilihat bahwa kelas pet di sini merupakan superclass dari kelasnya. Kemudian di sini terdapat kelas cat dan kelas dog. Di mana kelas cat dan dog di sini merupakan subclass dari kelas pet. Kemudian method speak yang ada pada superclass di sini diwariskan kepada subclassnya, yaitu kelas cat dan dog, di mana di dalam kelas cat dan dog di sini juga terdapat method speak, yang dimana method speak di sini merupakan warisan dari method speak yang ada di superclass. Oke, ada dua tipe polymorphism, yaitu dynamic polymorphism dan static polymorphism, atau yang biasa kita sebut dengan overriding method dan overloading method. Yang pertama yaitu overriding method. Overriding method merupakan pendeklarasian sebuah metode dengan nama dan parameter yang sama dari superclassnya, kemudian dimodifikasi secara ulang. Menumpuk atau mendefinisi ulang sebuah metode. Syarat overriding method yaitu nama metode, return type, dan parameternya harus sama. Dengan catatan, dengan overriding kita dapat memiliki pengenal metode yang sama dengan pengenal metode pada superclass. Yang kedua, konstruktor tidak dapat di overridingkan sebab konstruktor tidak diturunkan ke subclass. Yang ketiga, kita dapat memanggil metode yang di override di superclass dengan keyword super. Yang keempat, bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak dapat di overriding. Misalkan terdapat metode yang memiliki access modifier private. Diingat-ingat dari teman-teman, kemarin kita sudah membahas apa itu dengan access modifier. Mengulas kembali bahwasanya modifier private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu tersebut, atau kelas itu saja yang memiliki access modifier private. Jika kita menggunakan modifier private, jadi kita tidak bisa mewariskan sesuatu itu ke kelas lain, artinya tidak bisa secara publik. Oke, masuk ke contoh dari program overriding method. Di sini kita langsung saja coba ke NetBeans-nya dari contoh program overriding di sini. Oke, di sini saya sudah mencoba latihan yang ada di modul tadi. Yang pertama di sini saya sudah membuat kelas pet, di mana kelas pet di sini merupakan superclass dari program. Oke, kemudian di kelas superclass di sini terdapat variabel nama bertipe data string dengan access modifier private.
Kemudian terdapat metode string get nama dengan return tipenya yaitu name. Kemudian di sini juga terdapat metode set nama dengan parameter string pet nama. Kemudian di sini juga terdapat metode speak dengan return tipenya yaitu string dengan nilai returnnya yaitu I'm your cat pet. Oke, di sini merupakan metode yang ada pada superclassnya. Kemudian di sini terdapat class cat extend pet, di mana di sini merupakan pewarisan atau penerapan dari konsep inheritance, yaitu di sini sebagai subclass dari kelas superclassnya. Kemudian terdapat metode public string speak dengan return type-nya yaitu I'm speak only when I want to. Artinya metode string speak di sini merupakan metode warisan atau bisa dikatakan sebagai overriding method, yang dimana metode speak yang ada di kelas cat di sini merupakan warisan dari kelas pet, yang dimana kelas pet di sini merupakan superclassnya. Bisa dipahami jika overriding method itu merupakan warisan metode yang ada di superclass itu diwariskan ke metode yang ada di subclass seperti ini. Dan biasanya itu jika suatu pewarisan atau bisa dikatakan dengan inheritance atau overriding method itu biasanya ditandai dengan adanya lampu bohlam, ada tanda seru terus ada tanda panah ke bawah. Diingat-ingat teman-teman, jika kita mewariskan sesuatu itu biasanya ada tandanya seperti itu. Kemudian di sini terdapat class dog extend pet. Di sini class dog juga merupakan subclass dari kelas pet. Kemudian metodenya juga sama, metode speak dengan return tipenya yaitu yes master vet I will. Kalau misal di sini kita ganti namanya bukan speak, fit misal, maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai overriding method karena kita lihat di modul. Overriding method merupakan pendeklarasian sebuah metode dengan nama dan parameternya yang sama dari superclassnya. Oke, sudah jelas ya bahwasanya jika kita mau mengoverridingkan sebuah metode itu penamaan metodenya harus sama yang ada pada superclassnya, yaitu di sini speak namanya kan. Jadi kita kalau mau mewariskan sebuah metode jadi namanya harus speak seperti ini, jadi baru bisa dikatakan sebagai overriding method. Jika berbeda maka tidak bisa dikatakan sebagai overriding method. Oke, mungkin dari teman-teman bisa dipahami mengenai apa itu overriding method. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu dengan overloading method. Overloading method adalah pendeklarasian satu nama untuk beberapa metode yang berbeda dalam suatu kelas. Nama metode yang sama dibedakan dengan jumlah parameter dan type data parameternya. Overloading mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama metodenya harus sama. Yang kedua, daftar parameternya harus berbeda. Yang ketiga, return type-nya boleh sama, juga boleh berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh dari program overloading method di sini. Kita bahas di NetBeans-nya saja. Oke, di sini terdapat satu kelas luas, di mana di dalam kelas luas di sini terdapat variabel panjang bertipe data int dengan nilai variabelnya yaitu 3. Kemudian terdapat juga variabel lebar dengan tipe data int dengan nilai 4. Kemudian di sini kita lihat terdapat sebuah metode dengan nama luas persegi dengan sistem outprint luas persegi panjang kali lebar. Kita lihat lagi di bawahnya juga terdapat itu metodenya pun sama namanya luas persegi,
Jadi metode yang pertama itu juga luas persegi, namanya metode yang kedua juga luas persegi. Yang membedakan di sini hanya isi dari parameternya. Jika di metode pertama itu tidak ada parameternya di dalam kurung ini, yang kedua itu terdapat parameter, nilai parameternya, yaitu in P dan in L. Oke, kita lihat di modulnya. Nama metode harus sama, daftar parameter harus berbeda. Kita lihat di sini nama metodenya sama, namun perbedaannya hanya terletak pada parameternya. Sudah bisa dipahami mungkin dari teman-teman bahwasanya di sini bisa dikatakan sebagai overloading dari metode. Oke, return type-nya boleh sama juga boleh berbeda. Artinya return type di sini tidak berpengaruh di overloading method. Yang berpengaruh itu hanya di bagian isi atau nilai dari parameternya. Mungkin itu kita di sini pembahasannya cukup santai dan materinya pun cukup mudah untuk dipahami. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tanyakan di via grup WhatsApp. Oke, saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.